karena meskipun di jam malam itu si akeh wong kok iku mau, jadi kan ya wis kayak nggak kepikir loh hal-hal sing horor-horor itu kayak nggak kepikir, santai aja lah pokoknya siaran seperti biasa. Ketemulah bulan Ramadan, arek iki mau, koncoku iki mau namanya Santi. Oke. Santi. Iku oleh jam siaran sahur. Oh. Ya kan, yang artinya kan kalau jam siaran sahur berarti siarannya kan habis maghrib ya. Enggak. Habis duhur nggak sih Mas? Nah itu lebih pas. Cuman karena itu tadi dia positive thinking, dia ngira awalnya sih belum ngira kalau operator. Awalnya tuh ngira mungkin kan itu kan ada AC ya di dalam ruang siaran. Nah dikira itu mungkin settingan AC-nya entah kepencet atau apa ya, jadi berubah settingannya. Dia noleh refleks. Enggak kok, ngecek AC enggak, terus lihat pintu juga, pintu nggak bekas dibuka kan loh. Maksudnya pintu bekas dibuka kan bisa jadi kan operator itu mau, iya operator buka terus udara masuk kan. Mas, sibuk nggak? Enggak sih, cuma lagi update-update aja. Gimana? Aku mau nyampein, jadi besok tuh ada talk show, terus narsumnya anak-anak kecil gitu. Narsumnya anak kecil? Kenapa Sumpah? Iya. Ini beneran narsumnya anak kecil kan? Iya, jadi anak dia beneran kan? Anak beneran, nanti dia siaran sama Mas Ucup di studio, terus nanti buat briefing lengkapnya besok aja ya. Aku tuh gini loh, bukannya apa-apa ya, agak ada rasa trauma kalau ada anak kecil di studio. Bukan karena tentang anak kecilnya, tapi ada cerita temen dulu, salah satu penyiarnya kita juga. Ini ngarahnya ke horor maksudnya? Iya, dan itu ada hubungannya sama anak kecil di studio pula kan. Ya gimana ya Mas ya, kan ini untuk kepentingan siaran, jadi kayak kuat-kuatin aja. Tapi aku penasaran banget sih kayak horornya tuh sebelah mananya gitu. Kamu yakin mau tak ceritain? Besok ada tamu lo ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, mau tak ceritain nih? Kebetulan banget nih, kan kita lagi ada di Lingsir Wengi. Oh iya. Iya, jadi Mitra MTV balik lagi ke Lingsir Wengi. Episode kali ini kebetulan banget Mas Ucup nih punya cerita soal anak kecil di ruang siaran ya. Betul. Anak kecil di ruang siaran. Penasaran selengkapnya kayak apa? Simak aja cerita dari Mas Ucup. Aduh, aku kok udah Kenapa? gitu ya. Tak pikir kamu udah pengen jadi anak kecilnya. Enggak ya? Enak tubuh dewasa kok Mas ternyata. Iya. Gimana? Jadi dulu itu ada temen salah satu penyiarnya kita juga. Tapi kejadiannya ini bukan di studionya kita ya, bukan di studionya MTB ya. Kejadiannya itu kisaran 2003. Berarti lama banget ya? Iya, 18 tahun yang lalu. Iya. Jadi dulu tuh aku masih sekecil itu, sampai sekarang udah brewon. 2003? Iya, 2003 nih. Itu pas aku masih anak kecil berarti? Jangan-jangan anak kecil tuh kan? Enggak dong, kan aku manusia. 2003, 18 tahun yang lalu. Cuman dia ini jadi penyiar itu dari 2001. Oke. Di salah satu radio dangdut di Surabaya. Oke. 2003 kan berarti 20 tahun yang lalu, Mas. Kan sekarang 2023. Oh iya, pantas matematika aku dapetnya jelek ya? Bener sih. 2023 kurangi 3. Berapa berarti? Kita ngitung dulu aja nih gimana. Intinya itu lah ya 2003 ya berarti. Kejadiannya 2003. Nah, dia ini sudah jadi penyiar dari 2001 di salah satu radio dangdut di Surabaya. Iya. Terus 2003 itu dia pindah lagi ke kota asalnya di Mojokerto. Nah, kejadiannya itu di sana, Nay. Oh, gitu. Jadi nggak di Surabaya ya? Enggak, cuman kan kayak setelah itu kan masih komunikasi gitu loh, dan dia menceritakan itu. Terus temanku ini, anak ini oleh jam siaran itu jam 9 sampai 12 malam. Saya ingatku ya. Siaran malam. Iya, ini aku sambil agak inget-inget dikit gitu loh. Karena kan wis lumayan suwi gitu loh, kejadiannya kan. Iya. 9-12 malam selama 3 bulan kurang lebih. Itu
sebelum Ramadan. Jadi siaran jam 9 sampai 12 malam itu sampai menjelang Ramadan nantinya. Nah, cuma meskipun siaran itu bengi jam 9 sampai 12 malam, iku nang studio nih cukup selalu rame orang. Jadi minimal tuh ada satu operator lah yang nemenin. Jadi nggak sendirian ya? Enggak. Selalu ada orang. Betul, selalu ada orang dan selalu ada anak kecil. enggak selalu anak kecil sih, cuman nanti ada hubungannya sama anak kecil itu. Minimal ada satu orang operator ya. Selebihnya itu ya konco-konco dewe. Kan anak-anak teman-teman penyiaran biasanya kan suka kumpul, nggak langsung mulai ngono kan. Kecuali di rumah, iya, siaran, di ruang siaran. betul, di studio bener. Nah, semua itu berjalan normal lah. Sampai ketemu momen Ramadan iku mau. Nah. Oh, berarti kejadiannya pas bulan Ramadan. Kejadiannya pas bulan Ramadan, betul. Tapi dia siaran itu yang 3 bulan pertama mau sih durung Ramadan. Itu menjelang Ramadan itu dia dapatnya di jam 9 sampai jam 12. Ngono. Nah, karena meskipun di jam malam itu si akeh wong kok iku mau, jadi kan ya wis kayak nggak kepikir loh hal-hal sing horor-horor itu kayak nggak kepikir, santai aja lah pokoknya siaran seperti biasa. Ketemulah bulan Ramadan. Arek iki mau, koncoku iki mau namanya Santi. Oke. Heeh. Santi. Iku oleh jam siaran sahur. Oh. Ya kan, yang artinya kan kalau jam siaran sahur berarti siarannya kan habis maghrib ya. Enggak. Habis duhur nggak sih, Mas? Nah, itu lebih pas. Habis duhur. Siarannya kan si para isu kan nek boso ini kan belum subuh, masih gelap lah. Nah, ini tuh ceritanya tiba-tiba itu pokoknya di satu momen pas dia siaran itu kayak nggak biasa nih. Apa tuh? Kayak nggak biasa nih itu jadi kayak iki loh, kayak tiba-tiba dia itu ngerasa kayak ada hembusan angin sing puting beliung. Kegedean ya puting beliung. Operatorin nang bune. Nah, iku moro-moro hembusan angin koyo ngono. Nang di belakangnya dhek. Cuman karena itu tadi dia positive thinking, dia ngira awalnya sih belum ngira kalau operator. Awalnya tuh ngira mungkin kan itu kan ada AC ya di dalam ruang siaran. Nah, dikira itu mungkin settingan AC-nya entah kepencet atau apa ya, jadi berubah settingannya. Dia noleh refleks. Enggak kok, ngecek AC enggak, terus lihat pintu enggak bekas dibuka kan loh. Maksudnya pintu bekas dibuka kan bisa jadi kan ono operator yang mau. Iya, operator buka terus ono udara masuk kan. Nah, karena pintunya ditutup, udara gak bisa masuk. Akhirnya operator sih masuk angin nang jopo. Udaranya balik kan. Aku ditabrakan. Iya. Aku udah ngeri gini sajane nae ceritane iki. Iya, apa ya mel ngeri iki, Mas. Nah, itu. Nah, terus singkat cerita itu masih kejadian pertama ya, belum mengarah ke anak kecil tadi ya. Nah, terus singkat cerita pas dia siaran lagi nih, itu juga berawal dari kejanggalan yang tidak biasanya ngono lho. Berarti ganti hari. Terus iya toko mulai dek budal bahkan, toko mulai dek budal iku jalanan iku ngerti dhewe lah sih nek momen Ramadan masih malam biasa lah tetap rame. Nah, iki iku jalanan iku koyo lebih sepi kayak ngono lho. Terus sampai studio, sampai radione iku. Iku juga apa ya, ono sih konco-konco tapi nggak serame biasa nih ngono lho. Nah, terus siaran pun iku dia agak abot ngangkate, dalam artian interaksinya itu nggak seakeh biasa kayak ngono iku mau. Jadi selain suasana di sana yang cukup sepi, interaksi dari pendengar pun juga nggak banyak. Awalnya sih itu nggak dirasakan dari awal ya, karena ya nggak kepikir lah hal kayak gitu. Ini semua akhirnya kepikir setelah nanti ada kejadian itu, baru dia ingat-ingat kayak mau mungkin KB itu rentetan pertanda ngono lho. Toko awal sing pas budal iku wis jalanan sepi, nggak kok biasa nih. Terus nyampe studio itu juga suasana nggak serami biasa nih, meskipun tetap ono beberapa konco yang mbak operator satu iku mau kan. Dan vibe siarannya yo nggak kok biasa nih, interaksinya itu nggak banyak yang masuk ngono kan. Nah, tapi dia tetap siaran kok biasa nih ya, ambek dia dulan-dulan HP ngono enggak salah. Dia cerita lo detail kok HP ini iku zaman-zamannya iku zaman-zaman HP wong Sunda iku lho, Nay. HP si Emen. Si Emen wong Sunda kan. Asep sih, Mas? Hah? Kok iso asem? Asep. Oh, Asep. Iya.
Siemens 45. Ngerti nggak HP itu? Enggak. Nggak ngerti? Enggak. Ah itu emang kejadian suwi banget sih itu. Iya. Nah ini kan mulai kata umurku ya, Nek ya. Iya. Ini dia lagi santai ambek HP-an iku, terus ya sih mau lah ambek nikmati siarannya sih nggak serame biasanya. Akhirnya kan dia rada gabut ngono ya, rada mencari aktivitas. Dia tuh ngelepas antingnya. Oh. Ngelepas antingnya Dijual. maunya, tapi saya keisuan kan durung buka Iya, toh, bener. ditekek Mana dhisik. jalannya sepi kan? Nah, ditekek dhisik nah nang ngene meja studio. Dilemei tisu ngono lah. Niatnya itu mau dibersihin soalnya kan biasa lah kan ada bekas-bekas kok sabun-sabunnya no kan. Iya, Paham banget aku biasa kayak anting. Ketok sih. Nah, terus dia lanjut ngomong, lanjut talk. Nah, setelah talk dia itu noleh ke arah meja. Meja. Mau ngambil antingnya. Oke. Tiba-tiba antingnya nggak ono nah. Loh. Digadekno Tiba-tiba sopo? antingnya nggak ono, nggak ngerti gue digadekno sopo, mungkin operatornya mungkin iseng ngono ya, tapi Iya. cek isengnya banget mau joko anting kayak opo. Emang dia kata dinas, kan enggak kan diturung kan. Nah terus mari ngono, cuman dia sih nggak mikir sih aneh-aneh, jadi dia sih tetap berusaha untuk mencari. Dia geser-geser kursi nih. Jatuh-jatuh. Mungkin bisa jadi kan waktu talk kan kita nggak ngerti ya kesenggol atau apa kan ngono kan. Terus ambek tari piring soalnya. Iya, kebetulan waktu itu piringnya gak ono, mixernya diangkat sampai dia kayak nari ini. Puas kok nantep di mixer. Terus siapa antingnya? Antingnya karena dia mau nari kagian mixer, bola, kelelekan ternyata antingnya enggak dong. Ambulan. Iki gua aku berusaha apa namanya iki lho nih mengingat-ingat sambil nggak mau mengingat ceritanya tapi nggak mau mengingat keseramannya ngono lho. Soalnya kan yo ngerti dhewe kene yo kadang ono jam siaran bengi ngono kan. Tapi gak apa-apa wis mumpung iki ya mumpung apa namanya momennya pas ya meneh ono tamu ada cilik mau ya. Dicari lah anting itu di bawah nggak ono. Kursi digeser nggak ono. Sampai dia itu akhirnya metu itu katanya Joko sapu ceritanya. Oh. Metu studio ya? Iya. Metu studio. Dia itu mau ngambil sapu, nah pas nang ngarep, pas dia Joko sapu, konco-konconya sing cangkruk nang ngarep, turun wis. Aduh. Pas dia nang ngarep kata Joko sapu iku mau. Konco-konco itu ngeh nek si Santi ini ambil sapu ditakoni. Lah apa kon cek rajine rek sik yamene wis katanya nyapu. Iya. Digoyoni ngono kan. Enggak lah pos iki lho aku katanya golek antingku. Apa antingmu mau tak uculi, tak tekan nang ndukur meja, kate tak bersihin, tak tinggal ngomong, tak tinggal talk. Lah kok moro-moro Gak ono. wis gak ono. Dan kamu tahu jawabannya koncone apa? Lho aku durung ngomongnya wis merinding iki, ya Allah. Aduh. Koncone ngomong ini. Halah, gak usah digoleki. Engko nek marine ajan subuh lak ketemu dhewe. Ngomong ngono nae koncone nae. Maksudnya apa iku? Nah itu dia, si Santi pun juga nggak nge, dia cuman melengos sampai senyum tau lo, mek guyui omongannya koncen lo. Apa sih ngono paling? Iya, malbu mana lah deh nang studio, apa sih namanya itu nyokrok sapu nang sore meja siaran lo. Siapa ngerti antingnya itu ternyata Jatuhin di situ. logo nang kono bener. Di sogrok gini sampai rodok suwi dek sampai sekali ngomong maneh sih gak ketemu. Akhirnya ditekek lah sapune kok dhisik ngono kan, dek lanjut ngomong maneh. Nah sambil waktu berlalu setelah dia ngomong, dek iku kan durung nyempetno iki mau ya, durung nyempetno sahur ya. Iya. Metu sik lah dek mari ngono sahur dhisik. Nah, mari sahur. Buka. Iya, emang posoe sesikat iku sih. Kebetulan posoe mek 15 menit tok dek waktu iku. Melon di. terus mari ngono wis sing sholat dulu imsak. Oh iya. Nah, bisa. itu kan udah mau menjelang subuh ya. Dek gue stres terus golek iku gak temu sih perasaan iku mau cuma nang kene nek pun kesenggol ya harusnya kan ada di sekitaran situ Mas Ito. Gak ketemu sampai dek wis closing siaran azan subuh. Dek iku kate metu teko studio. Ngadeg lah deh karena dengan rasa sing rodok kesel goleki gak ketemu. Soalnya stres sih goleki barang sing gak ketemu. Bener, apalagi itu kayak hilangnya nggak masuk akal kan lo, nggak masuk akal dalam artian kan iya moro-moro hilang dan angel digoleki nggak ketemu. Nah dek aku pas ngadeg ambek rodok kesel, ngono lho. Dibanting aku kabeh enggak. Cuma disorong kursi ini. Jadi selain dek metu studio, metu kerjaan bisa. Iya.
Jadi dia ambek seret gitu loh. Nah, pas seret itu ono suara klunding ngono nae. Ternyata iku mau antinge. Lu gur teko kursi. Padahal ket mau dhek goleki, iku gak ketemu sing jenenge anting itu mau. Terus dijupuk lah mbak DE, dicek beneran itu antingnya dia. Metu DE naik nang ngone ngarep, metu nang ngarep, nemui koncoe mau ngomong, antingku wis ketemu. Kan kandhani kok wis gak usah soro-soro goleki kon niku. Nek azan subuhin lah balik-balik dhewe. Apa sih ono apa ngono kan. Barulah koncoe ngomong. Iku lho biasa wis, areke njaluk kenalan paling, golek dulinan ngono. Areke opo ngene. Jadi ternyata kanca-kanca iku mau iku sing wis lawas nang kono itu wis sering ngalami hal koyo ngono dan sing sering tau ketok itu ada sosok anak kecil di studio gitu. Nah jadi keusilannya itu ya layak anak kecil sing ngejak dolen ngono lho. Cuman karena mungkin si Santi nggak ngeh ya, maksudnya nggak bisa menyadari keberadaannya dia. Sik tak serius dulu, bule antingmu bule ngono lho paling areke iku. Izin sik. Iya, cuman kan gak krungu Santine diizini to, jadi gak ngerti goleki bingung iku mau. Ngono sih nah, ceritanya kurang lebih itu koyo ngono. Jadi kan setelah kejadian iku, meneh-meneh Santi nek pas siaran bengi dhek mesti nyebut batin ngono lho kayak jok nggodho aku, jok ngarai, aku tak kerja dhisik ngono. Nah, antinge gak ilang, Santine sing ilang. Digoleki nak kursi. Bingung kanca-kanca. Iya enggak. Jadi Santine sih enggak ndelok dhewe sosok arek cilik mau koyo apa, cuman kanca-kancane memvalidasi kalau anting ilang iku ya bisa jadi ulahnya itu karena kanca-kanca iku mau pengalamane koyo ngono nah. Iya. Dikudo sisan. Bener. Kayak gitu Nah, jadi gitu Mitra yang lebih ceritanya, ada anak kecil dan ternyata makhluk-makhluk sejenis gitu tuh gangguannya bisa beda-beda ya, kayak beda-beda ada atau yang suka nyembunyiin. Iya. Atau kamu pernah ono sing berkaitan sama arek cilik ngono bisa enggak? Kalau anak kecilnya aku nggak tahu itu anak kecil atau anak besar ya. Tapi kalau barangku disembunyiin itu cukup sering sih. Cukup sering. Omamu cedak mbek studio ini Santi mau enggak? PR sih podo kan. Pas wae enak jero studio nih. Oh ngono iya. Jadi pelakunya podo ternyata Mitra MTB. Iya itu cukup lumayan relate ya sama kehidupan kita yang kita juga ada di studio dan pernah pasti dapat rollingan jam siaran malam gitu loh. Betul. Itu makanya aku ceritain iku mau ya rada ono ser-sere kan lho. Iya. Apa mana mending narsume arek cilik sih. Nah, iku dia. Tentang ini manusia wis tak pastikan ya. Enggak seneng dolanan anting ya? Enggak. Oke. Gelang tapi. Oh, gelang. Rada upgrade titik ya. Iya, jadi gitu ya Mitra MTB, apapun gangguan yang kita lakukan sebenarnya nggak semua itu maksudnya jahat mungkin ya, kan bisa jadi cuma ngajak kenalan. Bener, setuju aku sama pesannya Naeli. Jadi kadang kita itu sebagai manusia ya, suka seuzur malah nangani mereka itu kan. Kan kita nggak ngerti maksudnya mereka sebenarnya apa ya. Iya. Kayak anak kecil tadi cuma pengen menunjukkan eksistensinya betul, gitu. Aku ada loh di sini. Betul. Nah, caranya adalah dengan mainan anting itu tadi. Yap, antingnya dipinjem bentar ya. Sampai subuh udah dikembaliin. Sebenarnya minjemnya nggak lama ya berarti. Nggak lama. Iya, nggak lama. Cuman karena tiba-tiba hilang, jadi kan nyarinya kan kayak penasaran gitu loh, betul. Gopo, Nandi. Nah, Mitra MTB kalau misalnya punya cerita-cerita horor lainnya, itu boleh banget dikirimin di alamat sini ya. Nanti bakal kita ceritain. Di mana tadi alamatnya? Alamatnya di sini. Tak hapus tak pindah ini. Di sini ya, Mitra MTB ya. Jadi di sini ya, Mitra MTB udah dihapus soalnya. Iya. Oke, itu aja episode Lingser Wengi kali ini. Kalau mau tahu episode Lingser Wengi lainnya yang lebih horor itu ada banget ya di YouTube. 102,7 MTB FM Surabaya. Stay tune terus ya di YouTube-nya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Bye!